Oke, baik. Oke, Pak Mentor sudah bersama kita. Jadi langsung ya. Siap, Bu. Siap. Oke, baik. Selamat datang Pak Mentor di seminar akhir dari kegiatan Latsar CPNS yang kita selenggarakan hari ini dan esok pagi. Pada kesempatan ini kami akan berikan kesempatan kepada penyaji untuk menyampaikan laporan akhir dari kegiatan yang dilakukan selama habituasi, dan waktu yang kami berikan, alokasi yang kami berikan hanya sekitar 7 menit buat penyaji untuk menyampaikan, dan sampaikan dengan PPT saja, tidak usah menggunakan video, karena dari beberapa paparan sebelumnya menggunakan video itu mengalami hambatan yang cukup berarti. Waktu kita banyak terbuang ke sana. Begitu ya Rian ya? Siap, Bu. Siap. Oke, Pak Bandar, kita dengarkan bersama paparan dari Saudara Rian. Oke, silakan. Ya, baik, silakan. Baik, terima kasih Ibu buat kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rian Rahmanda akan melaporkan hasil kegiatan aktualisasi saya dengan Waalaikumsalam. Saya Rian Rahmanda, saya akan menyampaikan hasil laporan aktualisasi saya dengan judul Upaya Peningkatan Motivasi Mahasiswa dalam Kegiatan Perkuliahan, Interfacing, dan Peripheral di Jurusan Teknik Komputer dengan Media Mobile Quiz Online berbasis open source. Kegiatan aktualisasi bertujuan agar calon pegawai negeri sipil dapat menerapkan nilai dasar aneka di dalam kegiatan yang ada di unit kerja dalam menyelesaikan isu. Di sini isu yang dipilih terdapat 5, yang isu tersebut merupakan isu seputar dukungan terhadap visi misi jurusan dari teknik komputer. Berdasarkan 5 isu yang sudah diidentifikasi, yang isu terpilih adalah isu tentang perlunya peningkatan motivasi belajar mahasiswa dalam kegiatan perkuliahan. Isu ini dipilih karena pertama dari faktor urgensi. Isu ini sering dibahas pada rapat rutin jurusan tentang upaya apa saja yang dapat dilakukan untuk meningkatkan motivasi mahasiswa dalam kegiatan perkuliahan. Kedua, dari faktor seriousness, penurunan motivasi dapat berdampak pada penurunan hasil evaluasi mahasiswa yang juga berpengaruh pada nilai akreditasi. Dan dari sisi growth, penurunan motivasi sangat kemungkinan terjadi pada mahasiswa kelompok jam pembelajaran pertama atau kelas siang. Nah, penggunaan aplikasi mobile quiz online kenapa dipilih dalam mengatasi isu ini adalah karena berdasarkan beberapa penelitian yang sudah dilakukan bahwa banyak penelitian yang menyatakan bahwa penggunaan aplikasi mobile quiz online dapat meningkatkan motivasi dalam kegiatan perkuliahan. Oke, dari dalam kegiatan aktualisasi ini saya terdapat 6 kegiatan. Kegiatan pertama adalah membuat perangkat mengajar mata kuliah interfacing peripheral yang terdiri dari RPS, silabus, dan bahan tayang. Di sini tahapan kegiatan ini pertama saya melakukan penyusunan RPS dan bahan tayang, selanjutnya melakukan koordinasi dengan dosen tim teaching, dan kemudian melakukan konsultasi dengan mentor tentang perangkat mengajar dan RPS yang sudah disusun, dan keempat adalah memperbaiki perangkat mengajar berdasarkan hasil konsultasi dengan ketua jurusan dan juga mentor saya. Output dari kegiatan ini adalah dokumen RPS, bahan tayang, materi interfacing, kemudian foto kegiatan koordinasi, foto konsultasi RPS dan bahan tayang, dan catatan konsultasi bersama mentor. Di sini bisa dilihat di layar ini. Oke. Kemudian di kegiatan 2, saya menyiapkan sistem mobile quiz online pada mata kuliah interfacing dan peripheral. Pada kegiatan ini, hal yang saya lakukan adalah pertama membuat akun pengguna pada platform mobile quiz online berbasis open source, dan yang kedua mengunggah materi ke dalam sistem mobile quiz online. Evidence atau bukti kegiatannya bisa dilihat sebagai berikut. Nah, di sini juga ada proses pembuatan videonya bisa dilihat melalui link YouTube ini. Selanjutnya kegiatan ketiga saya melakukan sosialisasi penggunaan aplikasi mobile quiz online kepada mahasiswa. Pada kegiatan ini saya melakukan sosialisasi penggunaan aplikasi Quizizz kepada mahasiswa sesuai dengan waktu yang sudah diizinkan atau yang diketahui oleh jurusan. Oke, bukti kegiatan ini adalah sebagai berikut. Ini nanti bisa dilihat secara lebih lengkap. Selanjutnya
kegiatan keempat saya melaksanakan kegiatan perkuliahan dengan aplikasi mobile quiz online. Pada kegiatan ini saya melakukan kegiatan tatap muka dan di akhir kegiatan tatap muka tersebut ada sesi quiz yang dilakukan dengan menggunakan aplikasi tersebut. Dan hasilnya nanti akan ditampilkan secara live. Nah, bukti kegiatannya bisa dilihat di sini dan juga video kegiatan bisa dilihat melalui link YouTube ini. Oke, kegiatan kelima itu saya melakukan evaluasi hasil belajar. Pada tahapan ini saya melakukan pembuatan soal terhadap materi pembelajaran yang sudah diberikan dengan menggunakan metode mobile quiz online. Di sini yang saya lakukan adalah membuat bank soal dan mengkoreksi. Nah, bank soal saya buat pada aplikasi LMS dari Learning Management System Politeknik Negeri Sriwijaya. Bukti kegiatannya atau screenshot-nya bisa dilihat seperti ini. Selanjutnya, kegiatan terakhir atau kegiatan keenam, di sini saya melakukan evaluasi penggunaan platform mobile quiz online pada mata kuliah interfacing dan peripheral. Di tahapan kegiatannya, pertama saya mengkonsultasikan kuesioner dengan mentor, kemudian kuesioner tersebut diinputkan atau diunggah pada aplikasi Google Form, kemudian akan meminta mahasiswa mengisi kuesioner tersebut dengan sejujur-jujurnya sesuai dengan apa yang sudah mereka alami gitu. Nah, kemudian saya mengolah hasil kuesioner tersebut. Hasil kuesionernya dengan menggunakan metode regresi linier. Nah, di sini hasil bukti kegiatannya berupa pertama foto konsultasi dengan mentor, kemudian ini form kuesionernya. Selanjutnya ini adalah bukti laporannya, laporan hasil evaluasi penggunaannya. Dan ini contoh satu yang saya tampilkan form yang sudah diisi sama siswa. Untuk lebih lengkapnya bisa dilihat melalui link Google Drive ini. Oke, baik. Selanjutnya ini adalah matrik habituasi. Matrik habituasi di sini menunjukkan nilai-nilai aneka yang diimplementasikan pada tiap kegiatan yang sudah saya lakukan. Selanjutnya, sini adalah matrik visi misi dan tata nilai organisasi. Matrik ini menunjukkan tentang keterkaitan kegiatan-kegiatan terhadap dukungan pencapaian visi misi dan tata nilai organisasi. Selanjutnya di sini adalah matrik kedudukan dan peran ASN yang menunjukkan tentang manajemen dan kedudukan ASN terhadap kegiatan-kegiatan yang telah dilakukan. Selanjutnya adalah kendala dan strategi penyelesaiannya. Kendala yang saya hadapi terdiri dari 3. Yang pertama, ada gangguan pada sistem mobile quiz online karena terganggunya jaringan internet wifi di unit kerja, karena kebetulan kelas yang saya ampu itu kelas 2CA itu posisinya ada di belakang, jadi dapat akses poinnya agak lemah sinyalnya. Strategi untuk mengatasi kendala tersebut adalah saya menyediakan mobile hotspot di kelas saat sesi penggunaan aplikasi mobile quiz online. Kemudian mahasiswa memerlukan waktu untuk beradaptasi terhadap penerapan metode pengajaran yang diberikan. Strategi mengatasi kendala ini adalah memberikan reward dan punishment kepada mahasiswa. Dan kendala ketiga adalah kegiatan perkuliahan dan tatap muka tidak dapat berjalan secara maksimal karena kebijakan dari kampus work from home karena pandemi COVID-19. Strategi mengatasi masalah ini adalah memanfaatkan aplikasi LMS Polsi untuk kegiatan belajar secara daring. Penutup, simpulan dari kegiatan ini adalah penggunaan aplikasi mobile quiz online dapat membuat mahasiswa lebih termotivasi dalam mengikuti kegiatan perkuliahan. Berdasarkan hasil evaluasi yang sudah dilakukan bahwa aplikasi tersebut sebesar 85,4% berpengaruh positif terhadap peningkatan motivasi dalam mengikuti kegiatan perkuliahan. Dan kesimpulan kedua adalah penggunaan aplikasi mobile quiz online pada kegiatan perkuliahan dapat menjadi alternatif metode pembelajaran yang dapat diimplementasikan pada jurusan teknik komputer. Saran yang bisa diberikan terhadap kegiatannya agar semua dosen dan tenaga pendidikan dapat menerapkan nilai-nilai aneka dalam melaksanakan tugasnya masing-masing. Saran yang kedua, media mobile quiz online hendaknya dapat diterapkan pada kelas kelompok jam pembelajaran pertama atau kelas siang. Saran yang ketiga, media mobile quiz online dapat diintegrasikan dengan Learning Management System Politeknik Negeri Sriwijaya.
Demikian paparan saya, hasil laporan aktualisasi saya. Saya kembalikan kepada mentor Bu Evrilia. Baik, terima kasih untuk paparannya. Kesempatan pertama kami berikan kepada Pak Mentor untuk memberikan penguatan terhadap apa yang sudah dilakukan oleh Saudara penyaji di tempat tugasnya. Silakan, Pak. Oke, terima kasih atas kesempatan. Jadi untuk Saudara Rian, ya kebetulan ini di jurusan teknik komputer gitu ya, memang kita di bagian IT, dan sekarang ini pembelajaran kita juga pada dasarnya banyak menggunakan IT. Jadi sesuai dengan apa yang dia buat ini memang sistem perkuliahannya itu memang itu yang lagi kami kembangkan di jurusan teknik komputer. Jadi apa yang dibuat dan dirancang oleh Saudara Rian ini, kalau bagi kami yang di jurusan teknik komputer ini merasa pasti ini, Bu. Ini saja komentar singkat saya, Bu. Terima kasih. Ya, baik, terima kasih Pak untuk dukungannya. Silakan Pak Bandar menanggapi apa yang disampaikan oleh Saudara. Oke, terima kasih Bu Aprilia. Keterkaitan dengan tadi disebutkan oleh laporan Pak Rian terkait dengan, kalau tidak salah tadi judulnya adalah upaya peningkatan motivasi mahasiswa dalam perkuliahan mata kuliah interfacing ya. Interfacing dan peripheral. Ya, di jurusan teknik komputer dengan media mobile quiz online berbasis open source. Oke, begini, seperti yang disebutkan oleh mentornya tadi bahwa ini memang sudah di jurusan teknik ya, teknik komputer ya. Iya, Pak. Dan memang benar-benar sudah pas menurut beliau dengan aplikasi yang dibuat oleh Pak Rian tersebut. Cuman saya ingin menanggapi bahwa tadi disebutkan bahwa ada dievaluasi, kalau tidak salah dengar saya, 85,4 apabila misalnya mahasiswa dilakukan pembelajarannya secara online atau daring dibandingkan dengan tatap muka atau barangkali yang secara konvensional. Nah, menurut Bapak apakah itu memang sudah data fix atau bagaimana ya, Pak Rian? Gini Pak, jadi data 85,4% itu merupakan nilai kalau misalnya menggunakan aplikasi yang saya pakai, itu peningkatan motivasinya sekitar 85,4%. Tapi itu cuman berlaku di kelas yang saya ampuh, karena mata kuliah interfacing dan peripheral yang saya ampuh itu cuman di kelas 2CA dan 2CB. Jadi untuk sementara data itu hanya untuk di kelas 2CA dan 2CB. Sedangkan kita kan ada 5 kelas, Pak. Nah, yang lainnya memang perlu penelitian selanjutnya untuk mendapatkan berapa sih kalau misalnya ini diimplementasikan di keseluruhan, berapa kira-kira nilai pengaruh dari aplikasi ini terhadap peningkatan motivasi itu berapa persen gitu. Oke, saya paham, karena tadi memang terbatas, kita juga waktunya kan terbatas masa aktualisasi cuman 1 bulan ya. Ya, Pak. Tidak mungkin juga seluruh kelas barangkali kita evaluasi kan begitu. Ya. Nah, cuman menurut saya begini, ada perlunya juga begini, jenis pembelajaran yang konvensional itu ada memang ada pentingnya juga, tapi tidak semua pembelajaran itu penting bahwa konvensional itu memang harus kita ajarkan begitu, karena memang tatap muka juga menurut saya adalah hal-hal yang penting, karena begini, kita akan tahu mahasiswa itu seberapa daya serapnya tentang yang kita ajarkan. Contohkan misalnya, coba diperhatikan juga barangkali dalam sistem pembelajaran, apakah misalnya dalam pelaksanaan kegiatan pembelajaran itu dalam 1 hari, contohkan misalnya hari ini hari Selasa, misalnya Bapak ngajarnya apa tentang informatika komputer, contohkan ya, terus dengan tatap muka, dengan misalnya daring, itu kira-kira pengaruhnya seperti apa?
kalau misalnya menurut saya tatap muka itu memang ada pentingnya juga karena kita tahu mahasiswa itu seperti apa daya serapnya. Misalnya yang tadinya misalnya daya serapnya 40 bisa jadi 50 atau berapa persen. Kalau memang untuk mencapai 100% apa yang kita sampaikan tidak mungkin juga diserap oleh peserta didik kita gitu. Saya kira memang tentang proses pembelajaran ini memang perlu inovasi-inovasi, perlu cara-cara atau model-model lah kira-kira yang tahu pasti barangkali Bapak Rian gitu sebagai dosen gitu. Misalnya kalau misalnya menghadapi mahasiswa yang seperti misalnya enak kalau dia pinter gitu ya, mengerti akan yang kita sampaikan akan, tetapi tidak semua mahasiswa itu seperti itu. Seperti yang saya sampaikan tadi kepada beberapa peserta ujian bahwa pemahamannya tidak sama, penerimaan materinya tidak 100% atau 50% tidak. Itu. Jadi ada beberapa macam yang harus Bapak miliki cara atau metode yang harus diberikan kepada peserta didik itu. Misalnya mereka bosan yang seperti ini, kita ada contoh pembelajaran yang seperti ini itu gitu loh. Misalnya ada beberapa lah kira-kira. Itu menurut saya, saran saya untuk Pak Rian bahwa kalau seandainya memang 85,4% tadi evaluasinya terhadap pembelajaran karena itu baru kelas, saya kira itu ya sudah cukup menurut saya bahwa karena keterkaitan dengan juga waktu kita yang hanya cuma 1 bulan dalam masa aktualisasi. Terus nanti boleh dikembangkan lagi evaluasinya seperti apa kelas-kelas dengan kelas-kelas yang lain, misalnya dari 1 sampai 10 kelas gitu, atau misalnya semester yang Bapak ajarkan gitu. Seperti misalnya mahasiswa yang Bapak ajarkan, entah itu berapa kelas gitu, diajarkan semuanya. Terus boleh Bapak evaluasi seperti apa hasilnya, seperti itu, ya. Siapa? Kalau misalnya saya sebenarnya ingin menanyakan cara-cara atau metode karena masalah IT, saya kira Bapak yang tahu dan paham gitu tentang hal bagaimana cara membuat atau merancang sebuah program untuk pembelajaran yang Bapak lakukan. Saya kira itu aja Pak Rian dan Bu Aprilia dan juga pembimbingnya. Karena saya barangkali kalau untuk pertanyaan saya kira tidak ada pertanyaan, cuma hanya masukan saja. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak. Ya, terima kasih Pak Bandar untuk penguatan terhadap apa yang sudah dilakukan karena ini IT bidangnya bukan bidangnya kita karena sangat teknis ya Pak. Kita serahkan kepada teknisi-teknisi yang memang lebih pakar di bidangnya. Iya, ahlinya. Kita nanti jadi usernya aja Pak. Begitu dia ada punya program, kita bisa kita aplikasikan di bidang kerja kita, mungkin kita bisa share dengan mereka. Siap. Makasih Pak Mentor. Terima kasih Bu. Bu Aprilia, saya sebenarnya pengen ngomong dengan Pak Tony gitu ya. Pak Tony ya? Pak Tabroni ya? Pak Bahri. Yang mana? Yang tadi? Yang sekarang, mentornya, yang mentor. Oh, yang sekarang bukan Pak Tony. Ini siapa? Ahmad Fahri. Oh, Pak Ahmad Fahri. Bahri. Iya. Bahri ya. Kan? Pak Bahri, begini. Ini di luar konteks ya. Ini sebenarnya sudah diingatkan oleh Bu Aprilia tadi bahwa tidak usah lama-lama dia bilang. Ini Pak Bahri, kan Bapak kan di di teknik ya. Teknik komputer ya. Kira-kira next time saya bisa kerjasama ke sana gitu maksudnya Pak. Ya. Bisa. Ya. Untuk pengembangan Pak. Ya, silakan. Ya. Oke, terima kasih Pak. Ya. Jadi Pak Bandar, sekedar ilustrasi saja Pak Bandar. Saya sudah Pak Bahri, saya sudah meminta bantuan ke salah satu staf Bapak kemarin waktu saya dapat tugas kegiatan saya juga e-learning Pak. Jadi saya harus bervideo, video tayangan yang dengan durasi tidak terlalu lama, tapi bagaimana teknik menyampaikan saya sudah gunakan itu Pak. Dan saya kerjakannya di teknik komputer sana Pak, di tempat Bapak kerja. Yang bantu saya kemarin itu Saudara Willy. Willy ya. Ya, Willy. Jadi Pak Bandar saya udah duluan Pak. Sudah duluan. Kalah cepat Bapak sama saya. Dan nilai yang saya peroleh itu Pak Mentor 90 Pak Mentor nilai paling tinggi yang diberikan uji buat video tampilan iya.
Jadi Boleh saya sudah referensi dong itu. Hah? Referensi ke saya dong. Nah, ya itulah makanya kalau kita 12 JP mengajar itu 9 JP-nya klasikal. Nah, ini terkait pengajaran yang teknik tadi. 9 JP klasikal, 3 JP-nya e-learning. Jadi peserta didik yang mungkin daya tangkapnya tidak sama, speed-nya tidak sama, dia bisa ikuti klasikal lebih cepat. Begitu dia di e-learning, dia agak ngadat-ngadat, itu akan tercover semua. Itu yang diberlakukan LAN, dan itu kita cuma sekarang masalahnya fasilitas kita kadang-kadang tidak mendukung untuk proses itu. Ya, makasih banyak ya Pak Bari ya. Tanpa izin ke Bapak, saya sudah selesaikan dulu Pak untuk proses yang kemarin e-learning. Galak ya, Terima kasih. galak ya. Enggak jalak Pak. Karena Pak Bandar baru ketemu sekarang, saya sudah ketemu mereka duluan. Iya. Oke, silakan. Ya, silakan saja Pak Bandar nanti dikomunikasikan. Saya yakin peserta diklat kita ini punya ide-ide brilian yang bisa kita terapkan nanti untuk di aplikasi yang kita gunakan di tempat tugas kita. Oke. Ya, terima kasih Pak Mentor atas kehadirannya. Silakan ditutup, Rian. Baik, sekian presentasi laporan aktualisasi saya. Terima kasih kepada Pak Bandar, Bu Evrilia, Pak Bahri Joni, dan Pak Tri buat kesempatan yang diberikan kepada saya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Tri. Selanjutnya paralel lagi ya, Bu, Bapak. Ya, lagi Sri Mariati dan Tri Sartika. Iya. Dan Tri. Ini mentor itu siapa? Adam. Muhammad. Pak ngopi sore, Pak. Assalamualaikum Ibu Sri Mariati. Iya, silakan Bu. Ya, waalaikumsalam. Assalamualaikum Ibu Tri Sartika. Ya, Ibu Mariati belum videonya? sudah. Assalamualaikum. PPT Bapak tadi Adam. video ya. Makan waktu itu. Pakai Kita PPT masih banyak aja. ini. Assalamualaikum Pak Adam. Waalaikumsalam. Oke. Ya, ini kan kita PPT semua ya. Oke. Ini Iya. Bapak penguji mau kemana? Enggak. Penguji ambil Enggak, kopi. Ambil kopi. Jadi Sri sama Tri sudah di sini semua ya? Sudah? semua Sudah, Pak. nanti untuk teknis seminar dipimpin langsung oleh Ibu Evrilia sebagai moderator. Silakan Ibu Evrilia. Iya, baik. Terima kasih Pak Tri, Pak Admin. Selamat datang Pak Mentor di seminar kita siang hari ini. Karena peserta kita mentornya sama, maka seminar kita paralelkan. Tapi untuk yang pertama, kesempatan pertama nanti akan diberikan kepada Saudara Sri Mariati, kemudian kepada Saudara Tri Sartika, baru kemudian kesempatan berikut kami berikan kepada Pak Mentor untuk memberikan penguatan terhadap hasil dari aktualisasi yang sudah dilakukan oleh peserta Latsar ini. Kita mulai Pak Bandar. Ya, silakan Bu.